Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan kepada kita semua sehingga hari ini kita bisa berjumpa bersama ya Bapak Ibu. Ini ada dari Jakarta, dari Aceh Tamiang ke saya dari Biren, terus dari Kalimantan. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan. Nah, terus yang kedua, terima kasih, Kak Feni atau Dek Feni atau Ibu Feni Ih. yang ya yang sudah, memberikan waktu kepada saya, dari Pustakawan Sekolah Sukma Bangsa Biren Aceh untuk bercerita sedikit banyak, entah sedikit entah banyak, tapi semoga, ini menjadi, saling tahu kegiatan kita di sekolah masing-masing atau di instansi lainnya. Perkenalkan nama saya, eee, Siti Alfiah, saya dari, eee, Sekolah Sukma Bangsa Biren, ya, dan di Sekolah Sukma Bangsa Biren. Oke, ini bisa nampak ya Bu Feni kan? Bisa Nah bisa nampak. nah, biasa nama panggilannya Bu Alpi, kemudian, status menikah, terus riwayat pendidikannya, kebetulan saya merantau di Aceh, di Biren. Saya dari Jakarta, dari Jawa Tengah, terus kemudian besar di Jakarta, dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kemudian pekerjaan, ini adalah pekerjaan yang kedua, di Sekolah Sukma Bangsa ini, menjadi kepala perpustakaan semenjak tahun 2006 sampai sekarang. Ini Bapak Ibu emailnya. Kemudian, pada dasarnya sih, saya menjadi pustakawan itu tidak tiba-tiba sebenarnya. Jadi, waktu kuliah saya memang sengaja itu adalah pilihan terakhir. Pilihan terakhir, di jurusan itu, tetapi lambat laun ternyata saya menikmatinya Bapak Ibu. Nah, ketika sudah menikmatinya, ketika bekerja saya jadi, sedikit banyak lebih berdedikasi untuk, kegiatan minat baca dan kegiatan-kegiatan lainnya yang berhubungan dengan, perpustakaan Bapak Ibu. Layanan yang ada di perpustakaan pada dasarnya sama Bapak Ibu, di semua perpustakaan itu mempunyai layanan yang sama, sirkulasi, ada layanan scan, layanan referensi, layanan pengadaan koleksi, dan layanan program. Di sini saya menekankan pada layanan program Bapak Ibu. Di sini ada perusahaan itu tidak hanya mutlak hanya menginput buku, kemudian meminjamkan, mengembalikan, dan merapikan saja itu tidak. Tetapi di mana perpustakaan ini menjadi kreatif, disenangi anak-anak dalam bentuk kegiatan. Tapi itu nanti muaranya itu ke minat membaca anak-anak atau memahami sesuatu yang mereka rasakan. Itu di perusahaan berbagi. Kita berbagi dengan komunitas yang ada di Kabupaten Biren. Kemudian ada balai baca di situ. Kita datang mengajak anak-anak untuk gimana mengajarkan membaca dengan anak-anak lain yang ada di pelosok desa. Kebetulan sekitar 20 menit dari sekolah Sukma, tetapi tidak seperti yang kita bayangkan. Padahal hanya waktu 20 menit, tapi sangat berbeda jauh. Mereka tidak ada akses buku, mereka, tidak belajar, kalau nggak kita ajak, mereka nggak makanya ketika kita mengajak anak-anak untuk, berbagi dengan mereka, mereka sangat tertarik. Dan berbagi bukan hanya berbagi, kita, mengajarkan sesuatu, tetapi, apa yang bisa kita donasikan dari sekolah Sukma itu kita bagi ke sekolah lain. Target kita, masih Kabupaten Biren Bapak Ibu, masih sekitar liput, eee ya ada yang sampai 1 jam perjalanan di pelosok, di bawah bukit yang sangat jauh. Kemudian yang kedua itu perpustakaan itu mengadakan hari-hari besar. Nah, memang kalau mau kita ikuti, kayak Kak Feni nih ya, di Aceh Tamiang kan banyak Bapak Ibu kan, lebih kreatif. Kami masih kepada, hari-hari besar yang ada di perpustakaan yang bidang perpustakaan. Belum merambah ke misalkan ada Hari Dokter Indonesia, misalnya hari, HIV itu belum.
Tapi kami masih kepada kegiatan-kegiatan yang berkaitan langsung dengan perpustakaan. Kemudian jam membaca, ini jam membaca ada di 3 level, SD, SMP, dan SMA. Jam membaca ini kalau di SD itu kami 30 menit pertama kami pustakawan itu datang ke kelas untuk mengisi sesi di situ. Jadi tidak hanya melulu membaca lagi-lagi, misalkan kita mewarnai pembatas buku, bookmark, kemudian kita melipat-melipat origami itu. Jadi ketika kita menyampaikan sesuatu tidak mesti dalam bentuk membaca, mereka jadi tertarik, ya, akhirnya datang ke perpustakaan, lambat laut akhirnya membaca, Bapak Ibu. Kemudian ini literasi walker. Literasi walker ini kita membawa anak-anak untuk ke suatu tempat, kemudian kita merancang kemana mereka akan kita pergi. Nah, di situ ketika kita visit dengan anak-anak, ketika mengunjungi sesuatu, kita ada tugas khusus, ada jurnalnya. Nah, di situ anak-anak jadi sambilan mereka bermain, melihat, mereka juga menuliskan apa yang sudah dipahami, apa yang sudah dilihat, apa yang sudah dirasakan. Nah, di situ selain kita mengajak jalan-jalan, kemudian kita memberikan modul, anak-anak juga belajar menulis, Bapak Ibu. Memang sangat sederhana, jurnalnya cukup 1 lembar, 4 pertanyaan, apa yang mereka rasakan, apa yang mereka lihat, bagaimana proses apa yang mereka lihat, seperti itu. Terus bagaimana dengan tim mereka gitu. Tidak perlu banyak pertanyaan, cukup 4 sampai 5 saja. Ini kalau untuk SD kelas 1 sampai kelas 6. Kalau SMP kami masih mengajak ke perpustakaan daerah Kabupaten Biren, Bapak Ibu. Karena lagi-lagi mungkin kebutuhan anak SMP lebih kepada pemahaman mereka ketika membaca sesuatu yang dibaca, membaca buku misalkan. Sedangkan anak SD mereka masih merasakan selain membaca mereka terlibat langsung dirinya. Mereka melihat hal yang baru. Tidak muluk-muluk Bapak Ibu, kita melihat pabrik pembuatan batu bata. Nah, mereka jadi berpikir, rumah saya besar, ternyata ada orang lain mengerjakannya. Mereka tidak pernah melihat. Nah, kalau SMP lebih kebutuhan mereka harus mampu memahami sesuatu yang dibaca. Nah, saya pustakawan selalu berkoordinasi dengan guru. Misalkan guru bahasa. Halo, Fen, masih terdengar? Halo? Masih dengar, Kak? Lanjut. Oke. Lancar Oke. kok. Oke. Masih. Kemudian, ya, alhamdulillah. Ya, kemudian setiap kegiatan yang dilakukan ini dari beberapa kegiatan saya pustakawan dengan pustakawan SD, SMP, dan SMA selalu diskusi dengan guru. Kita berdiskusi apa kebutuhan guru di kelas. Ketika mereka membutuhkan sesuatu, apa yang bisa pustakawan kerjakan untuk memenuhi kebutuhan itu. Memang tidak semua Bapak Ibu, karena seperti materi yang di kelas itu tanggung jawab guru, tetapi pustakawan itu menyediakan bahan atau mencarikan sesuatu informasi yang mereka butuhkan Bapak Ibu. Seperti misalkan memang tidak semua anak tahu membaca ensiklopedi. Tidak semua. Dari situ kita masuk, kita mengajarkan itu. Kemudian kita merekomendasikan buku mana yang yang harus mereka baca untuk menyelesaikan tugas yang di kelas. Itu kalau SMP. Sedangkan SMA lebih ke mandiri, Bapak Ibu. Mereka memang dikoordinir langsung oleh manajemen sekolah, guru, dan pustakawan. Mereka sudah ada jamnya membaca. Di hari Kamis itu mereka membaca 1 kali. 30 menit pertama. Kalau untuk SD setiap hari Rabu itu 1 kali 30 menit juga, tetapi kalau untuk SD jam baca, kemudian ada visit itu, kemudian ada kolaborasi yang dikolaborasikan dengan pelajaran. SD ini lebih mungkin karena anak-anaknya unik, anak-anaknya lebih aktif, makanya pustakawan harus memfasilitasi kebutuhan itu. Kita harus gencar, harus terus menghubungi guru. Apa kebutuhannya? Kok anak SD gimana sih gini-gini? Nah, kita harus mencari cara. Seperti mendatangkan mobil keliling dari Dinas Perpustakaan Kabupaten, kita datangkan ke sini. Seperti itu. Nah, kemudian ini yang memang sudah 2 tahun berjalan adalah magang seru di perpustakaan Bapak Ibu. Jadi magang seru ini pesertanya adalah siswa SD, SMP, dan SMA. Mereka mendaftar
kemudian mereka mengisi form, mereka mengevaluasi ke orang tuanya, mereka mengembalikan form itu. Nah, magang seru ini dilakukan beberapa tahap, Bapak Ibu. Misalkan ketika mereka sudah memberikan form ke pustakawan, kita mengadakan pembekalan. Kenapa pembekalan? Karena kadang anak-anak tuh ikut-ikut kawan. Oh, kawannya ikut, saya mau ikut, ikut. Nah, ketika kita mengadakan kegiatan pembekalan itu, mereka jadi tahu, oh, Bu, itu ya, Bu, kalau magang di perpustakaan itu ya, Bu. Bukan hanya ini ya, Bu, bukan hanya membaca, tidak. Kita nanti ada kegiatan storytelling, nanti kita ada kegiatan visit, nanti kita ada pelatihan pelatihan korel dan lain sebagainya. Kita nanti akan membuat makanan khas Aceh itu, jadi mereka jadi tertarik. Ketika kita memberikan pembekalan, mereka jadi paham apa yang sudah mereka berikan, kertas apa, kertas putih, tetapi mereka harus mengetahui apa tujuan saya magang di perpus. Atau mereka memang cuma mau istirahat, tidur, itu tidak, Bapak Ibu. Jadi mereka melatih memilih sesuatu keinginan mereka. Mereka penasaran, kemudian mereka jadi paham. Nah, kegiatan magang seru ini, Bapak Ibu, kami tidak membatasi waktunya. Jadi kami seberapa mereka mempunyai waktu yang luang di siang hari, mereka itulah di waktu magangnya. Jadi mungkin semua anak tidak sama jamnya. Misalnya anak SD itu lebih fleksibel karena memang siang mereka pulang. Artinya ada jam 2 sampai jam 4 mereka bisa magang. Oh, Bu, hari Senin ini saya cuma bisa setengah jam, itu nggak masalah. Tapi kemudian di situ ada interaksi atau komunikasi antara siswa yang magang dengan pustakawan sekolah. Jadi mereka jadi mengetahui, oke Bu, ternyata di perpustakaannya cuma bukan duduk ya Bu. Yang mereka persepsi yang selama ini mereka rasakan, mereka terjawab ketika mereka ikut magang. Dan akhirnya ya mereka menceritakan di kelas, oh begitulah pekerjaan pustakawan kayak itu. Jadi bukan hanya melulu pinjam, cuma kembali buku ya Bu. Enggak, ini ada kegiatannya ini. Oh Bu, susah juga ya Bu. Nah, kalau masuk ke materi klasifikasi, di DC itu mereka lebih, Bu ternyata susah. Oke, jadi nah di situ kita bisa menjelaskan profesi. Nah, ginilah pustakawan. Nah, kemudian kegiatan magang seru ini memang mutlak berdasarkan kemauan anak-anak. Jadi ada di masa 1 tahun itu ada ya memang seleksi alam. Tapi di pengalaman pertama memang cuma 1 orang yang mereka tidak melanjutkan. Jadi sisanya itu ya mereka konsisten. Ini udah tahap kedua, sudah ada peningkatan jumlah peserta, dan akhirnya karena sudah ada evaluasi di magang pertama itu menjadi kemudian catatan untuk magang yang seperti sekarang ini, magang kedua ini, Bapak Ibu. Kemudian semua ini berlangsung, kegiatan perpustakaan ini berlangsung lagi-lagi Bapak Ibu, tidak mutlak hanya pustakawan merasa hebat sendiri, itu tidak, atau merasa lemah sendiri, itu tidak. Tetapi di sini pustakawan dan guru itu adalah dua pihak, Bapak Ibu, dua pihak yang sangat esensi, kemudian menjalankan pendidikan di sekolah agar fungsinya berjalan maksimal, yaitu Bapak Ibu, yaitu kolaborasi. Jadi pustakawan itu tidak berdiri sendiri, tidak terpisah dari guru, tidak terpisah dengan manajemen, tidak terpisah dengan anak-anak. Nah, di situ saling kolaborasi Bapak Ibu. Jadi pustakawan itu harus geliat, ya Kak Fen, harus geliat, harus aktif, harus agresif. Itu Bapak Ibu. Jadi harus agresif. Ketika kita tidak agresif, orang makin tidak menganggap gitu. Tapi kalau kita aktif dengan anak-anak, dengan guru, harus kita selalu berkomunikasi, itu menjadikan kegiatan perpustakaan dalam fungsinya itu semakin berjalan dengan tidak banyak hambatan. Hambatan pasti ada Bapak Ibu, tidak semua hal tidak ada hambatan, itu pasti ada. Ini Bapak Ibu. Kemudian lagi-lagi ini yang tadi kolaborasi. Kenapa kita harus kolaborasi Bapak Ibu? Karena ya saya pikir kalau kita berdiri sendiri itu kita tidak ada pelengkapnya. Jadi kita hanya
pusing sendiri Bapak Ibu, kita cuma mikirin sendiri ya tidak maksimal hasilnya. Makanya kita harus saling melengkapi Bapak Ibu. Kita memang harus rela kita melengkapi hal yang lain, melengkapi guru, melengkapi anak-anak, kita harus rela itu. Kita harus ya merencanakan sesuatu, akhirnya kita bertindak sama-sama untuk meraih visi tersebut. Minimal kita berpikir bersama Bapak Ibu. Ketika anak-anak oke, kenapa tahun ini perpustakaan di COVID ini ternyata anak-anak itu membutuhkan buku loh, mereka perlu baca loh, walaupun mereka udah pegang internet, mereka udah pegang HP, mereka udah menelusuri di internet, di Google, di YouTube dan sebagainya. Tetapi lagi-lagi karena namanya siswa, mereka akan kembali ke sekolah gitu. Jadi mereka butuh itu. Nah, guru dan pustakawan itu harus berpikir bersama-sama, menggabungkan apa kebutuhan anak-anak dari persepsi guru, apa sih kebutuhan anak-anak dari persepsi pustakawan. Jangan lupa pula Bapak Ibu, kita minimal sekali itu mengadakan evaluasi untuk perpustakaan. Jadi kita sebarkan angket ke anak-anak. Apalagi sekarang Bapak Ibu bisa tidak mesti dengan kertas, kita bisa bentuk dalam Bitly itu. Nah, ini Bapak Ibu, ini mungkin peningkatan kompetensi pustakawan di Sekolah Sukma Bangsa Biren. Memang kami tidak bisa mengikuti semua kegiatan, tetapi kami mencoba mengikuti beberapa hal. Misalnya pelatihannya ada di sekolah, kita harus kemudian pustakawan itu tidak hanya berketut dengan siswa Bapak Ibu, tidak berketut dengan guru yang ada di sekolah, tapi kita harus berinteraksi dengan komunitas yang ada di luar sekolah. Ya, mungkin kita bisa sedikit banyaknya menjadi rumah bagi pustakawan-pustakawan yang ada di sekolah lain. Kita menjadi terminal bagi mereka untuk kita berdiskusi untuk pengembangan perpustakaan. Memang tidak mudah Bapak Ibu, kita kadang dianggap kita dianggap kadang so aktif, tapi kadang dari yang 10 itu 7 lah yang mereka aktif, artinya mereka berdiskusi, mereka berusaha untuk meningkatkan perpustakaannya di sekolah masing-masing. Minimal tidak 10-10-nya itu akan menganggap baik, tetapi ada kadang 5, 7 atau 6 yang mereka menganggap baik Bapak Ibu. Kemudian sekolah itu supaya minimal kita bisa memanage bahwa kita bisa melakukan kegiatan untuk kegiatan yang di luar sekolah, kita biasanya ini Perpustakaan Sekolah Sukma Bangsa Biren mengadakan kegiatan yang tujuannya untuk mengundang pustakawan-pustakawan atau guru yang ada di sekolah luar untuk mengikuti kegiatan kita. Kita memfasilitasi, kita kalaupun memang gratis, ya kita memfasilitasi itu Bapak Ibu. Jadi sedikit banyak menjadi terminal bagi Bapak Ibu guru yang ada di sekolah luar, sekolah Sukma, mereka supaya masuk, mereka mendapatkan sesuatu yang baru dari link dari perpustakaan sekolah, dari pustakawan Sekolah Sukma Bangsa Biren. Jadi tidak semua kegiatan juga kami menggunakan pendanaan yang besar, itu tidak Bapak Ibu. Misalkan kita punya link dengan kawan yang memang dia bisa mengisi sesi itu, kita bisa meminta tolong. Tidak mesti bentuk materi yang kita berikan, mungkin ribet dan lain sebagainya. Tidak selalu bentuk uang Bapak Ibu. Jadi kadang saya selalu minta maaf, Fen. Aku minta maaf, nggak bisa ngasih apa-apa, bisa bantu. Minimal ada lah di sini. Tapi kalau memang semua diukur dengan uang, kita nggak akan sanggup Bapak Ibu mengundang fasilitator untuk datang, untuk mengisi sesi, untuk mengumpulkan pustakawan-pustakawan dari sekolah luar untuk datang ke Sukma. Kalau biayanya besar juga tidak mungkin gitu, tidak mungkin terjadi gitu. Terus kemudian ini berusaha untuk melakukan kunjungan Bapak Ibu. Nah, ini sebelum ini Bapak Ibu ini ya. Ada video Bapak Ibu, video profil Sekolah Sukma Bangsa Biren. Tetapi ini tidak ini terjadi Februari yang lalu Bapak Ibu. Untuk hari ini, untuk minggu ini perusahaan Sukmanya udah berubah. Kami sedang melayout ulang Bapak Ibu. Jadi ini 8 bulan yang lalu. Silakan ya Bapak Ibu. Suaranya nggak keluar, Kak? Hah? Nggak keluar suaranya? Enggak.
Mungkin ini videonya di-share tempat lain gitu. Jangan yang di presentasi. Oke. Yang langsung dari videonya. Iya, oke. Nah, langsung video. Gak ada suara. Terdengar, Pen? Dengar, Terdengar? dengar. Oke.
Bapak Ibu, itu belum semua Bapak Ibu, lagi-lagi tadi itu diambil Februari tahun kemarin. Jadi udah malah setahun ya. Itu. Jadi lagi-lagi ini semua Bapak Ibu terjadi itu kolaborasi dengan semua pihak. Jadi pustakawan itu tidak berdiri sendiri, dia di ruangan menginput buku, mengelola, terus kemudian mengadakan sirkulasi buku, pengadaan, kemudian dan display. Tetapi itu semua adalah kolaborasi Bapak Ibu. Jadi ini tidak mutlak sendiri, tidak. Ini kolaborasi dengan banyak orang, banyak hal, berdiskusi dengan banyak pihak. Itu sih Bapak Ibu. Jadi sedangkan untuk achievement ini Bapak Ibu, jadi ya ini capaian prestasinya memang belum banyak Bapak Ibu dan belum nasional, masih lokal saja. Jadi kami masih banyak belajar dengan sekolah-sekolah lain yang lebih kreatif dan yang lebih selalu maju. Itu sih Bapak Ibu. Jadi alhamdulillah kami juara 3 perpustakaan tingkat SMA tahun 2014 yang diadakan oleh Dinas Perpustakaan Provinsi Aceh, kemudian juara 1 perpustakaan juga di tahun selanjutnya, tahun 2015, yang diadakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Aceh. Kemudian di tahun yang sama juga meraih juara 1. Kemudian di tahun 2018 juara 2 Bapak Ibu. Tapi mungkin hadiahnya ini kami ikhlaskan ya Bapak Ibu di tahun 2018 karena tidak bisa mengikuti kegiatannya. Kemudian di tahun 2020 juara 3. Ini ada Kak Feni juga, ada Feni juga waktu kegiatannya, Fen. Iya, masih ada. Kemudian ini juara 3, yang juara 2 Aceh Tavia ya, Feni ya. Iya. Kemudian di tahun 2020 perpustakaannya, walaupun pustakawannya 3, perpustakaannya 1 Bapak Ibu. Semoga ini menjadi motivasi, kemudian menjadi kreativitas dan menjadi banyak berbagi dengan sekolah-sekolah lain dan banyak selalu mencari kreativitas dari sekolah-sekolah lain juga Bapak Ibu. Dan terakhir 2020 alhamdulillah meraih juara 1 pustakawan juga yang diadakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Aceh Bapak Ibu. Itu saja sih, Fen. Tidak banyak, mungkin lebih ke diskusi ya. Maksudnya saya juga perlu sesuatu juga dengan kawan-kawan juga karena lagi-lagi semakin banyak mencari, tidak 100 yang kita lihat, mungkin separuhnya bisa kita ini ya Fen, bisa kita aplikasikan ke sekolah kita. Itu sih, itu saja Fen. Mungkin. Oke, makasih Kak Alfi. Ya. Luar biasa, super ya kan. Kita undang narasumbernya langsung nih dari Biren yang menang. Ya. Kemarin kita kebalik ya Kak ya. Kemarin yang lomba tahun 2020 ya, pustakawannya Penny juara 2, Kak Alfi juara 3. Terus yang yang lomba perpustakaan sekolah, Kakak juara 1, Penny juara 2. Jadi kita kebalik-balik gini. Itulah, berarti kan harus ada motivasi yang terus-terus terjadi kan. Maksudnya jangan redup, kalau enggak. Nah, ya, jadi bisa dilihat teman-teman, ini yang saya Feni sebagai Ketua APISI Aceh Tamiang mau berbagi kepada teman-teman yang selama ini sudah mengelola perpustakaan sekolah, biasanya cuma minjam buku, balikin buku. Kalau ada buat kegiatan lomba meresensi, yang puisi, yang masih yang cara lama. Jadi inilah fungsinya kita sharing, terus melihat keaktifan seorang pengelola perpustakaan itu gimana hingga bisa sampai juara. Kadang-kadang banyak nih Kak Alpi nanya ke Penny, bilang apa sih syarat biar supaya menang lomba pengelola perpustakaan sekolah yang hadiahnya umroh gitu ya kan. Nah, kalau misalnya yang itu
hadiah umroh ini setiap tahun ya kan Kak Alfi ya. Kak Alfi udah menang 2 kali nih. 2 kali, bayangin. Bukan sekali, tapi 2 kali hadiah umroh gratis. Nah, itu yang makanya Penny undang Kak Alfi untuk teman-teman biar supaya tahu perjuangannya untuk mendapatkan menang lomba itu nggak gampang. Nah, kira-kira ini panjang ya ininya, perjuangannya dari 2006, Bu. Nah, ini ada kalau misalnya teman-teman di ini peserta mau menanya resepnya buat program, resepnya adakan kegiatan di sekolah itu gimana, silahkan. Lagi mumpung ada narasumbernya gratis, tanya langsung nih. Ada yang mau menanya? Kita sharing-sharing aja nih Pak ya, Ibu, nggak ada yang formal gimana gitu. Oke, Pak Yuswandi, silakan, unmute aja. Oke, assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, langsung aja ya Bu ya. Terima kasih Bu Penny sebelumnya. Dan pertanyaan saya adalah dalam membuat program Ibu itu ada misalnya ada beberapa program tertentu yang mungkin melibatkan biaya gitu. Nah, untuk program Ibu sendiri bagaimana dengan menjalankan program ataupun acara tertentu yang dengan budget Rp0 aja gitu Bu. Kira-kira adakah gitu Bu yang Ibu udah jalanin gitu. Mohon penjelasannya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini sekarang atau gimana Bu Fen dijawab? Langsung aja sambil menunggu ada yang lain. Oke, nol budget itu tadi seperti ini Bapak Ibu, yang jam membaca itu nol budget, jam membaca. Kemudian yang SD, jam membaca siswa SD, SMP dan SMA, kalau jam membaca itu nol budget. Terus kemudian kita membuat hand lettering, kita cuma modal kertas Bapak Ibu, dan kertas itu kan memang sudah ada di perpus. Jadi itu anak-anak membuat hand lettering, gitu. Jadi itu nol budget. Tapi kegiatan menyenangkan. Terus kemudian Bapak Ibu di perpustakaan juga kan setiap tahunnya itu kita mengadakan pengadaan ATK. Nah kemudian, setelah mengadakan ATK itu kita harus merencanakan tahun depan nih kira-kira kebutuhan apa yang harus kita penuhi di pengadaan ini. Gitu sih. Jadi tidak ketika mau kegiatan terus harus ada dana, itu enggak. Jadi sudah dipersiapkan. Terus kemudian kegiatan-kegiatan yang pendidikan pemakai itu juga nol budget. Itu aja sih Bapak. Terus kemudian satu lagi, kemudian yang tadi kegiatan untuk promosi. Terus kemudian untuk kita dengan komunitas lain itu sebenarnya nol budget sih, cuma kita naik kendaraan aja datang ke situ, kemudian kita mengajarkan mereka anak-anak ini untuk membaca, itu nol budget. Tapi saya rasa itu menyenangkan sih untuk anak-anak sih, ketika kita melakukan kegiatan itu melibatkan anak-anak itu mereka akan berkesan sih. Itu aja Bu Fen. Itu ya Pak Yus tadi. Oke, terima kasih Bu. Iya, sama-sama Pak. Iya. Ada lagi yang peserta mau nanya. Jadi ini ada yang chat nih. Oh, Kak Mala, silakan. Iya, kalau mau nanya. Wabarakatuh. Iya Pak. Ya Ibu. Halo Kak, dengar Kak? Iya dengar. Ya. Ini Kak, terima kasih Kak Penny sebelumnya. Ini kan setelah malah lihat dari penjelasan Kakak tadi, nah malah tertarik itu Kak dengan kegiatannya magang seru tadi Kak. Itu menurut malah luar biasa sekali, dan itu banyak ilmu nanti bisa diterapin juga mungkin di perpustakaan daerah yang saat ini malah kerja Kak. Itu yang malah tanyain Kak, itu bagaimana prosedurnya itu Kak untuk magang seru tadi. Tadi kalau nggak salah saya malah ada dengar tadi ada dikasih form kepada siswa Kak ya.
Itu bagaimana prosedurnya, Kak? Karena Oke. tadi kurang jelas, Kak, sinyalnya, Kak. Lagi Kakak Oke. jelasin. Ya, Bapak Ibu, ya Ibu. Ya, terima kasih Ibu ya pertanyaannya. Jadi prosedur magang seru ini pertama tahapnya kita kan sudah setiap melakukan kegiatan kita selalu disonding dulu ke manajemen sekolah, Bapak Ibu. Jadi tidak kita lari sendiri, tidak kita sudah mempresentasikan di manajemen sekolah, kepala sekolah, di Waka, terus kita sudah menceritakan ini ada kegiatan. Nah, kemudian setelah itu udah oke di ACC, kita membuat leaflet atau brosurnya. Kita tempel di semua sekolah, kemudian kita sebar ke guru, ke wali kelas dan ke guru, kemudian mereka menyampaikan ke anak-anak. Nah, setelah itu anak-anak mengambil form jika yang ingin melakukan kegiatan itu, mereka ambil form di perpustakaan. Di situ jangan lupa Bapak Ibu tanda tangan orang tua dan wali kelasnya dan anaknya. Jadi 3 orang, ketika si anak melakukan kegiatan magang seru, orang tua mengetahui, guru kelas, wali kelas itu mengetahui, dan yang siswanya juga harus tanda tangan. Nah, kemudian mereka mengembalikan form, kita data, kemudian kita assessment itu ke pembekalan itu. Jadi tujuannya kegiatannya apa, kita jelaskan ke anak-anak. Jangan lupa, karena anak-anak itu akan melakukan pekerjaan yang itu membantu kita. Jadi kita harus menceritakan belak-belakan kegiatannya ini itu, tapi outputnya ini loh gitu. Ada rewardnya loh, dapat ini, dapat ini, dapat ini. Ya kita jangan lupa juga ngasih tahu itu. Gitu. Karena itu sangat membantu sekali Bapak Ibu, karena saya di perpustakaan besar itu berdua, Bapak Ibu. Di perpustakaan SD 1 orang, terus saya berdua. Ini sementara saya lagi sendiri karena staff saya udah keluar, PNS. Itu jadi kalau tidak mengadakan kegiatan magang seru, saya akan kewalahan Bapak Ibu. Jadi minimal ada banyak sekali yang terbantu oleh anak-anak magang ini. Kemudian kalau sudah Bapak Ibu di akhir, kita kan nanti ada form, mereka mengisi form kehadiran. Jadi satu anak punya kertas khusus form kehadirannya, kegiatannya apa. Nih, jadi nanti di akhir Bapak Ibu kita list, jangan lupa kegiatan-kegiatan anak itu apa, siapa yang tidak pernah melakukan kegiatan ini, siapa yang semua melakukan, itu akan terlihat. Setelah itu kita ada jurnal mingguannya Bapak Ibu. Jadi dalam seminggu itu anak-anak ada form lagi, mereka isi. Nah, nanti di akhir juga ada lagi gitu evaluasi untuk kegiatan, tapi kalau di akhir evaluasi untuk kegiatannya Bapak Ibu. Tuh. Nah, kemudian di akhir ya kita makan-makan kecil lah Bapak Ibu, mie pangsit. Kita duduk bareng rujakan Bapak Ibu. Nah, rujakannya itu bukan kita yang mengadakan, tapi kita ada grup WA mengadakan itu. Nanti anak-anak potluck Bapak Ibu. Jadi siapa bawa buah, siapa bawa mangga 1, siapa bawa ini. Jadi itu. Jadi tidak dibebankan semua oleh pustakawan itu, tidak, tapi itu disediakan oleh anak-anak sendiri. Itu Bapak Ibu. Jadi kita bisa berpikir sekreatif mungkin gimana caranya minim budget. Karena kalau semua harus berbudget besar ya tidak akan berjalan gitu. Itu sih Bapak Ibu. Bu siapa tadi ya tanya? Bu Kak Mala ya, Bu Mala. Mala. Ya, dari Gayo Luwes. Oh, Gayo Luwes ya. Belang kecilin ya? Kak itu biasanya iya Kak. Ya. Belang kejeren. Silakan. Belang kejeren. Itu magang serunya biasanya berapa hari Kak dilaksanakan? Oke. Dalam 1 minggu itu magang seru itu 3 jam. Dalam 1 minggu itu 3 jam. Terserah anak-anak tuh mengambil waktunya tuh se-fleksibel mereka, memang bebas dari kelas Bapak Ibu. Kayak misalnya ada yang mengambil Sabtu, ada yang mengambil Jumat, ada yang di siang, ada yang di pagi nggak ada karena mereka di kelas, tapi jamnya itu mereka tentukan sendiri Bapak Ibu. Tapi karena kita sudah ada form kehadiran, akan tahu anak-anak memenuhi jamnya atau tidak. Itu Bapak Ibu. Itu sih Bu Mala. Iya Kak, makasih Kak. Ya. Nah, Kak, aku mau tanya nih, kalau misalkan kalau perpustakaan untuk menang lomba, Cile, resepnya apa Kak? Menang lomba ya. Nah, kegiatan lomba itu tidak, misalnya lombanya bulan Desember, tidak di Desember dipersiapkan, itu tidak Bu Fen. Tapi
kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan 1 tahun ke belakang. Itu sih maksudnya. Jadi ketika kita mau ikut lomba tahun 2021 atau kita akan mengikuti lomba tahun 2022, kita sudah mempersiapkan sekarang. Itu sih Bu Fen. Terus kemudian cara menyajikannya. Cara menyajikan bahan lomba itu kalau bisa tidak menyulitkan juri. Itu resepnya. Jadi cara penyajiannya ketika menyusunnya itu jangan sampai menyulitkan juri. Karena kalau udah menyulitkan dia udah pusing. Udah tidak ini lagi. Tapi kalau sudah jelas ininya, cara penyajian lembaran-lembarannya itu lebih jelas, itu akan memudahkan ini sih, memudahkan juri. Nah, kalau yang umroh ini Kak, kan apa? Ini dari Kak Ines. Kak Ines daripada ngetik, ayo Kak, buka mic-nya. Ayo Ines. Nah, jadi istilahnya ini siapa aja boleh bersuara, siapa aja boleh nanya, jangan segan-segan dari pengalaman nih. Nah, Kak Ines silakan. Iya. Ya Ines. Soalnya sambil main-main sama bocil ini, maaf ya. Biasa Iya, Ibu. Jadi motong nih, tadi lagi ngomongin Enggak apa-apa. apa namanya yang lomba ya. Iya. Iya, aku tadi suka yang magang di perpus itu, benar banget kata Kalpi. Jadi kita pustakawan sekolah tuh sangat terbantu ya dengan adanya para siswa ini ya. Apalagi kalau aku lihat kebanyakan pustakawan sekolah atau tugas perpustakaan sekolah itu kan sendiri ya. Sungguh jarang yang ada rekan gitu. Kalau ada rekan seperti Kak Alfi itu udah terbilang beruntung gitu kalau di lingkup Indonesia nih. Kebanyakan yang sendiri. Nah, dengan adanya kayak tadi kalau Kak Alfi programnya namanya magang di perpus. Dulu saya bikin magang seru. Oh iya, magang seru di perpus ya. Emang seru sih, emang beneran seru ya. Kerja bareng anak-anak. Itu beneran kita sangat terbantu, setuju. Jadi itu aku rasa itu bisa jadi salah satu solusi kalau Bapak Ibu misalnya bingung dia mau bikin program dari mana mulainya, terus udah pusing sama pengelolaan administratif gitu, buku-buku. Nah, bisa mulai nih dari yang itu tuh. Dari yang membuat geng perpus tadi. Bisa mungkin namanya bisa dirancang-rancang sendiri nih, kayak Alfi punya magang pakat perpus kan. Iya. Klub. Nanti ya disesuaikan aja sama disesuaikan daerah. Sama daerah masing-masing. Itu sih. Oke, terima kasih Kak Ines. Kita nanti bagi-bagi juga ya Kak Ines ya, resep Kak Inesnya. Ya. Siap. Nah, jadi kalau jadi pustakawan sekolah perlu nggak Kak keluar, istilah gaul, gaul ke orang-orang biar supaya dapat narasumber gratis gitu, ada perlunya nggak Kak? Ya, sangat perlu saya rasa karena ketika kita mempunyai jaringan, kita aktif, kita memiliki komunitas itu akan memudahkan kegiatan kita, akan memudahkan program kita yang nol budget tadi. Ya, kalaupun berbudget mungkin tidak sampai banyak gitu. Kalau kita minta tolong sama kawan kan tidak semata-mata diukur dengan uang, tapi ya mereka akan membantu sih Kak. Maksudnya kalau kita sudah aktif, kita sudah silaturahmi dengan banyak pustakawan di Indonesia itu akan sangat memudahkan. Saya rasa itu sangat perlu. Apalagi sekarang, Fen, misalkan sekarang kan semua kegiatan pelatihan itu dilakukan dengan Zoom. Artinya tidak ada batasan kan. Se-Indonesia, sedunia itu bisa kita terlibat di situ. Jika kuotanya memang tidak terbatas gitu. Itu sangat perlu. Terus kemudian ini Bapak Ibu, ketika persepsi, jadi kita kalau bisa itu persepsi bahwa pustakawan itu hanya duduk di perpustakaan, cuma membaca buku, cuma input, cuma membereskan buku di rak, itu ya kalau bisa image itu tersebut tuh harus digeser dengan kegiatan yang lebih supaya orang dua mata tuh, hah, keren kali gitu, supaya kayak gitu, jangan apa sih di perpus ngapain sih kayak gitu. Jadi image itu harus segera dikubur gitu. Ya itu menjadi kegiatan yang
kegiatan yang ininya aja, yang sebagai ya selingan. Ya intinya jadi program kegiatan itu sih, Bu Fen. Nah, aku tertariknya gini Kak, banyak nih ya perpustakaan sekolah udah bagus. Nah, ilmunya pelit nih, tidak mau berbagi. Nah, tujuan Sukma untuk berbagi itu apa sih? Atau mau dapat nama gitu atau gimana? Tujuannya sih simpel ya, berbagi ya. Kalau misalkan air cuma di kolam saja tidak mengalir itu akan busuk, Bu Fen. Tapi kalau kita mau datang ke komunitas orang, mau datang ke perpustakaan sekolah lainnya dari kabupaten, ya itu jadi kita pun jadi banyak ilmu dari kawan-kawan ini, dari kawan-kawan di perpustakaan selain sekolah Sukma. Ya bayangkan aja kalau air di gelas tidak ada mengalirnya, akan bau, akan banyak hewan, akan jadinya tidak kreatif lagi, jadi monoton. Itu sih. Enggak Kak, tadi ada ini internasional apa ISLM ya? ESL yang di Bali ya. Kak Alpi ikut yang gitu. Nah, jadi istilahnya apakah itu kalau misalnya kita nih mau ikut yang luar negeri, bahasa Inggris kita mesti bagus gitu atau gimana? Atau yang aduh saya cuma tahu yes no yang penting ikut. Kayak gitu. Gimana tuh Kak, secara resep kita ikut kegiatan seminar-seminar yang workshop nasional, padahal kan kita perpustakaan sekolah. Persepsinya itu perpustakaan sekolah ya nggak usah pergi jauh-jauh, deket aja gitu. Ya, lincah aja sih, lincah. Maksudnya lincah ini dalam artian ketika kita mau melambung tinggi ya kita harus melompat dulu kan ke tahap-tahap itu, kita harus mengalami prosesnya gitu. Terus kemudian yang kegiatan-kegiatan yang internasional, kalau yang offline kan biasanya memang ada bahannya, jadi ya itu dipersiapkan. Kalau yang nge-zoom kayak gini ya kalau ada beberapa kata ya kita harus mencari itu kan, kita harus pelan-pelan mempelajari itu gitu. Kemudian kelebihan kita ketika berjejaring itu Bu Feni, mungkin jadinya kita mata kita terbuka lebar bahwa kita itu tidak hebat gitu. Kok kita itu belum maksimal gitu. Semakin membuka mata gitu. Itu sih Bu Fen. Oke, ini Pak Nopiar udah buka mic-nya. Mau nanya apaan? Nah, selanjutkan Pak. Silakan Pak. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, keren ini perpustakaannya, ini Sekolah Sukma Bangsa ya. Terima kasih Wah, Pak. Mantap nih. Udah ini ya, Mbak Penny ya, udah akreditasi ya. A ya, B ya. Entah B, entah C, Pak. Iya, tadi apa namanya lihat slide-slide-nya, aduh luar biasa. Terus apa tadi sempat terpotong, kita terlempar tadi ada jam walker ya, ya magang perpustakaan, terus apa tadi? Oh banyak tadi. Nah ini kegiatan perpustakaan kan selama apa pandemi ya, tetap sekolah dibuka atau apa? Online gitu. Aceh ini udah masuk Pak, udah masuk sekolah. Udah masuk. Ya. Udah offline. Yeah. Sempat ini juga online. Online tidak setahun lah, gitu, setahun kurang. Terus kemudian kan Biren kan yang merah tuh provinsi Banda Aceh. Kami di Biren Pak, 4 sampai 5 jam dari Banda Aceh. Ya. Dari Banda Aceh. Oh iya. Itu gimana kiat apa perpustakaan ini menghadapi pandemi ini apa lewat pembelajaran online gitu? Kegiatannya apa aja di perpus? Gitu. Kami waktu yang online tuh kemarin kegiatannya misalnya storytelling, kegiatan-kegiatan pustaka itu diadakan secara online Pak. Jadi pustakawan itu kolaborasi, minta tolong, minta kerjasamanya dengan pusat data di sekolah. Jadi
misalnya kita ada kegiatan, kita konsultasi dengan Pusdati misalkan, saya mau kegiatan ini, kira-kira kalau online gimana ya gitu. Nah, dari segi teknologinya itu yang dibantu oleh Pusat Data dan Informasi di sekolah, Pak. Jadi kalau kami idenya, kayak kemarin storytelling, lomba membaca antara orang tua dan anak, misalnya itu seperti itu. Jadi kegiatannya memang online, tidak karena kalau memang sudah tidak ada sekolah kan memang nggak boleh gitu. Betul. Nah, untuk layanan itu kami tetap membuka, Pak. Jadi ini permintaannya melalui wali kelas. Jadi misalnya si anak itu membutuhkan buku ini, jadi SMS wali kelas. Nanti wali kelas baru menginformasikan ke pustakawan. Nanti hari ini diambil. Interaksinya tidak sebanyak yang sebelumnya. Jadi di masa pandemi kita interaksinya nggak banyak. Jadi ya kita harus banyak komunikasi dengan wali kelas dan guru, Pak. Karena yang terlibat langsung di kelas itu kan guru. Jadi ya kita harus masuknya dengan guru dan wali kelas yang ada di sekolah. Oh iya. Terus untuk ini tenaga pengelolanya di Perpus Sukma Bangsa Biren jadi satu antara SD, SMP, SMA atau bisa? Bisa, Pak. SD ya? Dipisah. Di SD ada Bu Nisa, ada di sini Bu Nisa kayaknya. Jadi di SD bisa, saya di SMP, SMP SMA. SMP SMA. Iya Pak. SMP SMA jadi satu perpusnya ya? Iya Pak. Sebenarnya kami perusahaan ada 3 Pak. Jadi kebetulan SD itu ada kelas besar, ada kelas tinggi, ada kelas rendah. Jadi kelas rendah 1 sampai 3, kelas tinggi 4 sampai 6. Jadi pustakanya beda-beda. Tapi karena pustakawannya sudah sekarang 2, jadi sekarang yang aktif masih 2 gitu, yang 3 udah, yang 1 ditutup dulu Pak. Itu. Oh gitu. Itu sih Pak. Jadi di Aceh ini apa namanya yang Sukma Bangsa itu di tiap kabupaten ada ya gitu ya? Sigi enggak, gitu. Pak. Masuk di Aceh itu ada 3 Pak, ada 3 Pak. Di Biren aja. Di Aceh itu ada 3, Biren, Pidi, dan Lok Sumawe. Kemudian di Sigi. Oh, Lok Sumawe. Kemudian Pidi, Pak. Pidi. Oh, Pidi. Pidi, Biren, Lok Sumawe, Sigi. Oh, itu gitu. Lok Sumawe. Berarti ini paling dekat dengan Banda Aceh, Biren ya? Enggak, Pidi, Pak. Oh, Pidi. Pidi 2 jam. Kalau terus ke tengah Biren, habis itu paling timur Lok Sumawe. Oh, Lok Sumawe. Iya. Tapi terus di tengah, untuk Pak, di tengah. Untuk kegiatan berjejaringnya gimana nih, Bu Alpi? Selama ini, Pak. Ngadain kerjasamanya gimana tuh? Dengan pihak apa aja gitu maksudnya? Dengan ada balai baca, Pak. Dari komunitas membaca kebetulan ada di kampung yang sangat minim sekali. Jadi kami di situ kolaborasi dengan mensuplai bahan mereka membaca, sampai kami menyumbang beberapa bahan yang tidak lagi dipakai di perpustakaan. Terus kemudian dengan Dinas Perpus, itu ketika ada kegiatan-kegiatan yang Dinas Perpus, kami mendukung. Terus kemudian kami juga meminta misalnya mobil sekolah datang ke sekolah kayak gitu. Karena penjadwalan mobil keliling itu sebenarnya kan tidak semua daerah itu dapat, Pak ya. Maksudnya tidak semua kecamatan itu didatangi, tapi ya kami berusaha untuk minimal dalam sebulan atau sekali, 2 kali seperti itu. Terus kemudian kalau dengan sekolah mitra, misalnya bukan sekolah mitra, misalnya kami ada sekolah mitra, Pak. Jadi ada beberapa sekolah yang memang ketika ada kegiatan-kegiatan di sekolah mereka akan diundang. Itu jadi ada sekolah mitra. Ketika kami ada kegiatan, misalnya kayak tadi ada workshop mendongeng, kami mendatangkan dari Medan. Ya itu via jaringan kawan aja Pak. Tapi lagi-lagi ya caranya ketika menggunakan jaringan jejaring sesama kawan kan tidak mahal Pak. Misalkan saya mendatangkan Bu Hana Latu Putih sampai 3 kali itu ya karena jejaring kawan jadinya tidak membutuhkan biaya yang besar gitu. Tapi efek ke kawan-kawan yang ada di sekitar sekolah Sukma Bangsa Biren, ya semoga mereka dapatkan gitu dengan gratis sih Pak. Itu aja sih, Wah Pak. mantap ya, iya ya, luar biasa. Oke. Lagi-lagi kalau jaringan sih Pak. Iya.
Ini berarti di ini juga ya, di bawah ini ya, di bawah pembinaan Mbak Penny ya, ini ya, termasuk Enggak, ya. Pak. Setara, Beda ya? setara kami. Enggak perlu dibina. Setara, Pak Albi. Oh, betul. Iya, betul. Kami dibina. Oke. Itu sih Pak. Oke, terima kasih deh Mbak Mbak apa? Iya, Api ya, Pak. masih banyak informasinya. Iya Pak. Sama-sama Nanti Pak. Terima kasih. di-share ya nanti ya, ini ya apa materinya. Oke, jadi perlu teman-teman kita perkenalkan Pak Nopiar ini salah satu teman saya Facebook ya Pak ya, kita kenalannya Facebook di Bapak Nopiar di Kalimantan Tengah. Nah, jadi kan kita Kalimantan Tengah sama juga sih senasib dengan Aceh, ada yang diperhatikan, ada yang nggak diperhatikan. Jadi kita mau sharingnya tuh nggak cuman Aceh doang. Kalau bisa sampai Papua gitu. Nah, jadi istilahnya biar tahu sama Aceh Kalimantan Tengah begini. Ini di Biren, salah satu kabupaten ya kan? Ya kan Kak? Atau kota Madia Biren? Kabupaten. Kabupaten Biren, sekolahnya begini. Dan kebetulan Biren ini kayak macam role model. Nah, jadi panutan perpustakaan sekolah semuanya beliau lah, karena sudah menangan prestasinya udah banyak ya kan, dinas pendidikan sama dinas perpustakaan udah langganan. Mantap dah, keren. Itu aja yang kita bisa. Yang lain ada teman-teman yang mau sharing atau mau curhat, Ibu gimana biar supaya gratis atau gimana? Nah, jadi itu aja yang bisa kita, kalau misalnya nggak ada, ya ini aja yang bisa saya sharingkan APC-nya. Mudah-mudahan ingat ada Facebook saya kan, Feni Fitrianti. Nah, saya boleh di inbox misalnya mau minta kegiatan apa sekolah. Jadi istilahnya ini Feni mau buat kegiatan virtual studi tour itu ke daerah-daerah ke yang sekolahnya bagus-bagus biar kita lihat, dan tolong jangan merasa kita ini remah rengginang begitu lihat Biren. Ya kan, ada nanti efek ya nengok Biren yang wah bagus banget, kami ini apa butiran debu, ya kan? Enggak. Jadi ada tahap Kak Alpi apa langsung perpustakaannya berdiri itu langsung jadi wah mewah atau perlu perjuangan juga? Tidak. Kami butuh 15 tahun seperti ini sih Bapak Ibu. Jadi awalnya kami tidak memikirkan display, tidak memikirkan layout, tidak memikirkan program. Tapi awalnya kami memikirkan gimana caranya anak datang dulu ke perpus. Jadi tidak langsung mereka suruh baca. Anak-anak dia baru, belum mungkin dari kampungnya, kebetulan anak beasiswa, mereka korban konflik tsunami dan lain sebagainya, mereka belum mau membaca. Tapi saya, pustakawan, dan kawan yang ada di SD juga memikirkan gimana ya supaya anak itu membaca. Caranya apa ya? Ya caranya mereka datang dulu, mau datang dulu. Nah, perpus. Nah, setelah udah datang baru di situ masuk sedikit-sedikit pendidikan pemakai. Baru mereka paham kegiatan. Justru mereka yang pandemi mereka sampai anak-anak tuh, Bu, nggak ada kegiatan kok, nggak cuma itu kok Bu, itu sabar gitu. Jadi sampai segitu gitu, anak-anak sampai nagih gitu bikin kegiatan tuh. Jadi mereka merasa senang, mungkin dengan caranya memang harus kreatif, harus menyenangkan, karena anak-anak gitu, maksudnya mereka kalau penyajiannya kurang maksimal, anak-anak suka protes Bapak Ibu. Jadi mereka suka mengusulkan, Bu ini Bu itu gitu, oke gitu. Nah, selama lambat waktu, terus kemudian baru koleksi. Setelah anak-anak mau datang, baru kami memikirkan apa ya anak-anak suka baca gitu. Program udah masuk, baru ke kegiatan. Terus kemudian ya pengadaan buku yang sesuai kebutuhan mereka. Dan ya terakhir, masa gini-gini aja layoutnya gitu. Baru kami 2 tahun sekali kami merubah layout Pak. Jadi Bapak Ibu, jadi ini bulan ini kami sedang melayout. Jadi terakhir kemarin
Bu Alrida ya yang ke sekolah kemudian berkunjung, itu besoknya langsung kami bongkar semua. Jadi kami layout ulang lagi. Itu sih Bu Fen. Jadi tahap terus kemudian ya awal-awal kami harus kerja keras. Jadi perpus itu harus kerja keras bahwa ini loh ada program, ada kegiatan baca, ada kegiatan ini ke manajemen sekolah. Terus kemudian kalau manajemen sekolah ada langsung ke guru, ke komunitas gurunya. Jadi hambatan pasti ada Bapak Ibu. Jadi kami ditolak-tolak juga, masa ya ribet kali kerjaannya gitu. Masa harus kegiatan itu gitu. Sempat juga dikomplain, oh itu ya baru. Nah akhirnya lambat laun mereka jadi oke, jadi guru jadi malah tanya, kegiatan ini akhirnya bukan kita yang mengajak kolaborasi, justru guru yang minta kolaborasi dengan kita. Udah. Awalnya itu sih, masa guru-guru masih belum oh ternyata kegiatan pergi jalan-jalan tuh yang anak-anak manusia itu kegiatan ini ya menarik juga gitu. Jadi ya awalnya ditolak-tolak juga Bapak Ibu. Nggak semuanya didukung, tapi lambat laun kita harus kerja keras. Kita harus maju terus, harus agresif terus gitu. Seperti itu. Lama-lama capek juga akhirnya. Ya udahlah, Alfi, ya udah. Seperti itu sih Bu Fen. Iya, jadi istilahnya tidak ada yang perpustakaan sekolah langsung wah megah ya kan Bu ya. Langsung ada perjuangan juga dari nol. Nah, jadi teman-teman kita pameri yang Sukma Bangsa ini khususnya yang di Aceh Tamiang, kita mungkin levelnya belum ya. Levelnya belum sampai seperti Biren, tapi setidaknya ini istilahnya tujuan kita mau seperti mereka. Kalau nggak bisa mirip ya percis ya 13-14 lah, agak jauh dikit, atau 10 dengan 14. Yang penting ada, yang penting kita program punya, sukses di mana. Ini yang mau saya sharekan ke khusus semua perpustakaan sekolah Aceh Tamiang dan sekitar di Indonesia. Nah, ada lagi yang mau bertanya? Ini kebetulan karena sudah jam 11, kita hanya sesinya sebegini aja. Kalau misalnya mau lihat intip-intip program perpustakaan Sukma Bangsa, itu ada di chat. Ada Mbak Nisa chatnya itu. Ada follow Instagram perpustakaan Sekolah Sukma Bangsa Biren di @perpus_sbb. Nah, itu di Instagramnya. Berarti nih kelihatan kan perpustakaan punya sosmed ya Mbak Alti ya? Punya. Email apa aja? Punya. Email punya, IG punya, Facebook kami ada juga. Ada ke sampai ke anak TikTok? Tapi ya lagi-lagi kami kan berdua Bapak Ibu. Jadi kami sama Bu Nisani ini sekarang kami berdua. Jadi ya mana yang prioritas, mana yang prioritas. Akhirnya ya, pelan-pelan memang harus pustakaan itu memang harus bisa memanage. Jadi harus bisa mengatur. Jadi program perpustakaan jalan di IG-nya juga pelan-pelan naik. Kompetensi kita juga harus diasah, komunikasi dengan komunitas luar juga harus terus diasah, dan komunikasi dengan guru-guru di sekolah juga harus tetap dijaga. Seperti itu sih Bapak Ibu. Jadi harus gesit, harus aktif, harus lincah. Tidak ada yang perpustakaan sekolah yang stay diam di tempat ya Pak ya, atau mengandalkan sifat introvert, tidak mau bergaul, sibuk dengan dunia sendiri ya Bu ya. Nah, jadi ini saya ketik di chat Facebook saya. Jadi teman-teman ini kalau ada yang mau sharing atau misalnya mau Bu Penny mau buat tambah lagi dong acaranya, temanya tentang apa, kita bisa insya Allah kalau ada narasumbernya yang bagus, kita buat acara seperti ini lagi. Acara ini emang saya buat nggak perlu formalitas yang ada kata pidato yang kesini kesana, enggak. Ini hanya tampilkan bintang utamanya, apa yang sudah dilakukan, perjuangannya, mudah-mudahan bisa menambah semangat para pengelola perpustakaan. Jadi jangan kecewa, asli ditolak, ternyata perpustakaan sebagus Sukma Bangsa Biren aja pernah kena tolakan ya Bu ya. Nah, jadi itu aja yang bisa saya sampaikan. Acara ini sudah saya akhiri. Mohon maaf jika ada kesalahan
teknis, kesalahan omongan dari pihak saya. Saya Atau- juga Bu Fen. Nah, Ya, jadi jika ada perkataan yang salah, jika ada perkataan yang menyinggung Bapak Ibu, dimaafkan ya. Jadi Oke. saya sangat senang sih Bu Fen, maksudnya mungkin di sesi selanjutnya itu bisa sekolah dari mana, yaitu supaya minimal kalau sering-sering kita lihat kerjaan orang, kita sedikit meniru sih kayak gitu. iya. Itu, Bu Dan Fen. satu lagi, Terima kasih Bapak kalau Ibu. kita lihat perpustakaan orang berkurang sombongnya, Bu ya. Ya. Merasa kita paling, aduh, perpustakaan gue paling kece, paling keren. Ternyata ada di atas langit, ada langit lagi ya, Ada Bu ya. langit, ya. Bener Mbak Penny. Harus kayak gitu. Ada langit, di atas ada langit, ada langit lagi. Jadi istilahnya makanya ini dibuat acara ini bukan bukan curhat, tapi ini pengalaman. Pengalaman dulu saya pernah pustakawan, mungkin kerjaan saya paling bagus, ternyata ada yang lebih wow, amazing gitu. Nah, jadi ini acara dampak positifnya adalah tolong jangan sombong. Iya Pak, jadi sekian dulu, saya ucapkan terima kasih kepada 19 peserta yang mau Nggak datang. foto Bu Fen. Bu Fen nggak foto kita. Foto dong, foto. Masalahnya gue nggak tahu gimana. Bu Fen, kalau kita nggak mencoba tidak tahu kan kesalahannya di mana. Itu Kita dia. cari. Kita Ya, cari ada? gimana ini? Yang ada yang sudah di-record. Oh, Oh ya, Sudah di-record itu semua. Screenshot Kak, screenshot. Laptopnya Kalau di di laptop pakai print screen. Print screen. Ada tombol print screen, nanti kopinya pakai Word dulu bisa. Terus Oke. nanti gambarnya itu di save jadi JPEG gitu. Aku Oke, tadi oke. udah screen sih, cuma pakai HP, jadi cuma 4 kan. Oh, Kak Ines, tolong bantuan. Ya, Jadi tapi aku HP nih. Ini nggak Jadi apa-apa. yang muatnya cuma 4. Nggak apa ya? Jadi nggak apa-apa, nggak apa-apa. Siap, Jadi siap. istilahnya ini saya buat acara bukan merasa saya paling bagus kerjanya. Tidak, ini adalah saya jujur aja. Pertama saya buat istilahnya saya pustakawan bosan asik ngikutin mulu asik. Ntar dulu. Asik ini ikutin Zoom melulu. Sekali-sekali kita mau dong buat gimana sih acara di Zoom kecil-kecilan. Jadi saya akuin saya masih gaptek ini sama Zoom yang buat acara, tapi setidaknya saya mau berusaha, mau ada perubahan deh dalam SDM saya. Iya. Jadi terima kasih Pak. Aku foto dulu ya. Iya, Mungkin iya. pose senyum. Senyum Ya. semuanya. Senyum. Nah, ini baru slide 1. Oke. Bertahan dulu. Sambil aku foto stoin ini per slide, kalau Kak Feni mau coba itu di tombol atas ada print screen. Iya ya. Nah, itu dipencet aja sekali. Nanti langsung dipaste control stick di maaf ya berisik. Bocil ngapain tuh bocil? Multitapska soalnya. Iya, sayang. Pustakawan yang menjadi ibu yang luar biasa. Nah, Kak Feni mau cobain nggak? Ntar lambat Lola. Udah sama Kak Ines dulu nanti ini Oke, aja siap. Udah aku foto. Makasih ya. Terima kasih Oke, Kak terima Ines kasih, sudah. Ines. Sama-sama. Jadi Sehat kayak selalu, Ines. Ines sekolah ya? ya, Aku di rumah. aku lupa Kak Ines di Cikal ya. Masih ini. Enggak, aku tuh udah nggak full time, jadi aku apisir aja sekarang. Karena ada bocil-bocil 2. Luar biasa. Sip. Sip. Jadi Mbak Ines ini anggota APISI Pusat. Jadi tanya APISI apa? Asosiasi Pekerja Profesional Informasi Sekolah Indonesia. Nah, Ya, jadi kalau ada yang kenal APUSI ya, APISI itu saudaraan lah. ya saudara Ini kembar panitia ya. nih. Panopian itu Kalimantan Tengah, APUSI ya. Oh iya, halo Pak. Panoviar ya. Iya. Iya, aktif ya.
Iya. Jadi saudara kembar. Sama-sama aktif. Ines. Ya Pak, yang sama-sama harus aktif. Nah, jadi itu aja, lebih kurang saya minta maaf kekurangan saya. Ini hanya ini ada cerita lucunya. Jadi saya kemarin pengen beli Zoom berbayar yang 1 hari. Nah, ternyata 1 bulan yang terbeli 1 bulan. Nah, jadi istilahnya mungkin kecelakaan ini ada hikmahnya. Nah, jadi dalam 1 bulan ini ibu-ibu, bapak-bapak mau saran kegiatan apa yang dilakukan, ada nih lapaknya. Nah, jadi kita nanti undang narasumber kayak gini juga, sekedar sharing, nggak ada yang formalitas biasa. Yang penting SDM pengelola perpustakaan sekolah bisa berkembang. Nggak itu aja. Oke, jadi saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semua. Waalaikumsalam warahmatullahi Jangan mati dulu. wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Iya, sama-sama. Makasih Kak Alpi, Kak Feni. Iya, Radha. iya Ines. Iya Ines. Nggak sekolah ya? Saya di Jakarta udah libur. Ini ya, masih ini ya, libur ya. Masih udah PTM sih, udah. Cuma Udah masuk ya. seminggu 3 kali gitu. Sip. Atau ada 4 Oh, kali. iya. Gitu. Oke, Ines. terima Makasih kasih. banyak. Aku Iya, belajar iya. banyak loh dari Kak Alpi. Kami pun, saya Tunggu pun. acara selanjutnya. Oke. Ines yang jadi narasumber. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Kak, Kak Alpi nanti ini ya bagi video sama itunya Iya, PPT-nya, Iya, biar boleh. supaya teman-teman ini lihat gitu. Mbak Feni, Ya Halo. hadir Pak. nanti bisa ini ya, ikut join di Seruyan ya. Insya Oh Allah nanti. boleh. Saya kita nanti bagi sharing-sharing orang Aceh sama kita ke Kalimantan Tengah. Ada yang mau ikut? Nah, siapa yang Insya Allah bulan depan ya. Nah, kita Iya, akan- oke. Nah, saya soalnya kalau ke Kalimantan cuma ke Kalimantan Selatan doang, belum semuanya. Nah, lumayan pesawat gratis dari Zoom. Ya kan, yang belum pernah ke Kalimantan setidaknya kami pernah melihat. Iya, betul. Itulah dengan Zoom kita bisa melihat ini kan daerah yang ada di Indonesia. Tidak mesti kita harus terbang ke sana. Iya. Oke. Semoga sehat-sehat selalu di sana. Mudah-mudahan tidak tertular yang virus yang lagi pandemi ini. Amin ya rabbal alamin.